Alahem Besem Hamasia. Ya, ini satu istilah yang sekarang lagi tren di dunia YouTube, yaitu terutama oleh situs-situs yang Kristiani. Jadi Shalom Aleichem itu maksudnya ya salam saudara-saudaraku, Besem Hamasia, dalam nama Mesias atau Kristus Tuhan kita. Ya, kali ini kita jumpa lagi hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Ya, ini ada seperti biasa, ada refleksi, kemudian ada penyampaian informasi ataupun ajakan untuk kita sama-sama lakukan. Jadi refleksi ini selalu dilakukan dengan dasar firman bacaan Alkitab. Lalu kita ini sekarang sedang berada, atau saya sedang berada di studio mini Media Center GP Papua. Ini rencananya nanti mau pasang baliho di sini untuk kalau ada siaran bisa kita gunakan ya studio mini di kantor Sinode. Baik saudara-saudara sekalian, refleksi kita berkaitan dengan kehidupan baru yang kita sedang jalani ini. Jadi karena itu saya beri judul adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi COVID-19 menuju pertumbuhan kemandirian gereja. Judul ini sesuai dengan kondisi yang ada dan subtema tadi menuju kemandirian gereja, karena kita sekarang memasuki tahun yang ketiga dari periodisasi ini dengan topik pergumulan itu tentang kemandirian gereja. Setelah yang pertama itu tentang kasih Kristus, yang kedua itu adalah keluarga Allah, dan sekarang kita masuk ke yang ketiga itu tentang kemandirian gereja. Nanti yang keempat yaitu menjadi gereja yang misioner. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita sampai ke refleksi dari firman, saya sampaikan pengantar tentang keadaan sulit dan berat yang kita alami sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sudah terjadi sejak bulan Februari dan sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Dan sejak bulan lalu, bulan Juni kita sudah mulai dengan suatu adaptasi kebiasaan baru di tengah COVID-19 untuk menuju kepada normalisasi aktivitas umum kita sebagai masyarakat. Sementara itu kita tidak tahu kapan berakhirnya masa pandemi ini sendiri. Kita hanya bisa berharap, bersandar, serta bertekun dalam doa dengan iman dan berserah pada Tuhan sambil terus bersyukur atas pemeliharaannya. Dan harapan seperti itulah kita telah dan akan terus aktualisasikan dalam upaya bersama menghindari diri sambil mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Sesuai dengan laporan update terakhir dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan COVID-19 tanggal 27 Juli 2020 ini, angka positifnya telah mencapai 100.303, yang sembuh 58.173, meninggal 4.838. Ya, meskipun tampilan update informasinya masih menunjukkan peningkatan dan lonjakan angka penularan,
Tetapi karena kita dalam situasi adaptasi sehingga hal ini mungkin tidak lagi berpengaruh dibandingkan dengan keadaan sebelum, yaitu dari mulai awal bulan Maret dengan ketegangan dan kecemasan yang kita hadapi dan alami. Nah, dengan kondisi adaptasi sekarang, kita tentu berterima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah, gugus tugas penanganan COVID, para dokter, para medis, kerjasama semua pihak, baik antar gereja, komunitas masyarakat, yang telah bersama-sama berupaya untuk memutus mata rantai walaupun rantainya tidak putus-putus. Begitu. Dan kita juga salut kepada semua warga gereja kita atas respon dan kerjasama yang terjalin dalam mengikuti dan mematuhi himbauan pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Khususnya kita di Tanah Papua ini. Memang keadaan nampak mulai berangsur pulih menuju kehidupan normal, namun rantai penularan masih tetap berlangsung dan kita masih dituntut untuk tetap siaga, berhati-hati menghadapi penyebaran bahaya yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Semoga kita tetap ingat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman. Jadi hari ini saya mendapatkan masker baru. Ini masker dari Yayasan Cinta Anak Bangsa. Ya, yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kita juga dulu punya yayasan-yayasan, tapi mestinya ada yayasan supaya kita juga tidak hanya menerima bantuan sumbangan orang, tapi kita juga bisa membagi-bagikan bantuan. Nah, itu sekedar motivasi saja. Selain itu, saudara-saudara, kami juga turut berduka cita dengan semua yang kehilangan orang-orang yang dikasihi selama masa pandemi yang sulit dan berat ini. Baik itu yang mereka yang meninggal karena kasus positif COVID-19 akibat positif COVID-19 maupun yang meninggal ya karena sakit. Ada beberapa pelayan kita yang purna bakti juga yang sudah meninggal. Kita juga turut berbelasungkawa dengan semua ini. Semoga kita semua mendapat penghiburan dan penguatan hanya dari Tuhan pemilik hidup ini. Nah, saudara-saudara, untuk menguatkan kita menghadapi kondisi yang sulit dan berat ini, sekaligus mengajak kita untuk memotivasi kita untuk memasuki kehidupan baru, kita dapat berpegang pada jaminan dan penyertaan Tuhan melalui firman-Nya dan Roh-Nya, dan itu mendasari kita untuk upaya bersama memutus penularan COVID-19, sekaligus kita juga beradaptasi dengan melakukan penyesuaian kegiatan program yang dapat kita lakukan bersama, entah melalui media yang tersedia, apakah seminar ataupun webinar. Nah, saudara-saudara, refleksi adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi, yaitu menuju pertumbuhan dalam upaya kemandirian. Dasar bacaan dari bacaan yang sudah diberitakan kemarin, yaitu 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 yang dalam temanya itu menemukan dan mengelola keragaman potensi yang disediakan Tuhan, baik itu diri kita sendiri maupun lingkungan tempat kita ada, dengan subtema bertumbuh dalam kemandirian, upaya untuk bertumbuh dalam kemandirian. Nah, saudara-saudara, bacaan dari 2 Petrus 1 ayat ini sampai 10. Ya, sebelum saya bacakan dan
Ya, bagikan refleksinya, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, firman yang hidup, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami, karuniakan Roh Kudus-Mu, buatlah kami memahami kedalaman firman-Mu, dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang setia untuk memperlakukan firman-Mu, khususnya dalam menghadapi kondisi yang amat sulit dan berat ini, tapi juga dalam panggilan tugas kami untuk mewujudkan apa panggilan gereja dalam kehidupan kami yang adalah panggilan-Mu sendiri. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita 2 Petrus 1 ayat pertama, Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yesus batu penjuru, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar dalam mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kita yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, atau suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, suatu umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Nah, itu bagian bacaannya. Ada untuk refleksi ini ada catatan. Jadi ini beberapa hari lalu ya muncul berita yang cukup ramai dan juga viral di media sosial ya, dan juga mendapat tanggapan, yaitu berita mengenai apa yang suatu bangunan yang dinamakan Hagia Sophia, atau bahasa aslinya itu Hagia Sophia, yaitu kebijaksanaan yang mulia, yang agung. Hagia Sophia, bukan Hagia, Hagia Sophia. Jadi Hagia itu kan mulia, agung. Jadi Sophia itu hikmat, kebijaksanaan. Nah, itu berita tentang suatu bangunan bersejarah yang terletak di kota Istanbul, Turki. Ini suatu kota tua dulu yang terkenal di zaman kekristenan, tapi yang sudah diambil alih dan diganti nama menjadi Istanbul, Turki, yang sejak tahun 1943 itu berfungsi sebagai museum sejarah. Ini suatu gedung lama, basilika, ya, gedung gereja dari gereja Ortodoks Yunani, begitu, yang
telah dirubah menjadi masjid. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, lalu dalam perjanjian kerjasama setelah perang itu, lalu dijadikan itu sebagai museum sejarah. Dan itu sudah berlangsung dari sejak tahun 43 hingga tahun 2020 ini dirubah. Berita itu menjadi viral lantaran museum itu mau difungsikan kembali menjadi sebagai masjid, sebagaimana sebelumnya pada masa kekhalifahan Ottoman atau Turki Utsmani. Memang langkah politik itulah yang kemudian dibenturkan dengan politik identitas agama, sehingga memicu reaksi, ya khususnya dari kalangan umat Kristen, ya baik itu oleh Paus maupun oleh Gereja Ortodoks Yunani. Ya, bagi kita di sini itu sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan, kecuali kalau memang itu menyinggung hal-hal yang sifatnya sensitif. Karena bagi kita gereja itu bukan gedung, gereja itu persekutuan umat yang berbakti, beribadah kepada Allah. Memang gedung gereja juga penting, tetapi kalau ada gedung gereja tapi umat tidak ada juga, ya seperti itulah keadaannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apapun kejadiannya, gedung itu memang merupakan saksi atau sejarah perkembangan kekristenan yang mulai dari sejak abad pertama ketika para rasul berkarya di situ, lalu kemudian hingga memasuki jelang abad ke-10 ketika kekuasaan kekristenan di sana telah hilang. Jadi nama-nama tempat yang seperti disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya surat pertama Petrus, itu menunjuk ke daerah itu atau ke negara Turki sekarang ini, ya seperti daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Ini suatu daerah yang terletak di jazirah penghubung Eropa dan Asia. Ya, suatu jazirah yang memisahkan antara Laut Mediterania di bagian selatan dengan Laut Hitam di atas. Jadi bisa lihat di peta. Jadi wilayah negara Turki modern sekarang itu. Itulah daerah penginjilan para rasul di luar Israel. Jadi daerah yang di zaman itu merupakan daerah pertemuan dari berbagai bangsa. Begitu, karena dia merupakan tempat lalu lintas penghubung antara benua Eropa dengan Asia. Selain Rasul Paulus yang mengadakan perjalanan penginjilan di daerah sekitar itu kepada orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani dan lain sebagainya, Rasul Petrus juga khususnya melayani orang-orang percaya yang berlatar belakang keturunan Yahudi yang disebut berada di perantauan atau diaspora. Sebagaimana yang kita jumpai dalam surat pertama Petrus ini, bahwa surat pertama Petrus ini di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 itu dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Itulah asal surat ini dan juga penerimanya. Ya, yang jelas itu dari Petrus, yaitu Rasul Simon Petrus. Ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku, itu seperti di dalam surat
di dalam Injil Yohanes. Jadi Simon Petrus sang batu karang, atau yang nama lain juga Kefas atau Kefa, itu bahasa Aram yang juga arti sama, yaitu batu karang. Penerimanya ini disebut di dalam bacaan kita tadi itu para pendatang. Kalau kita lihat di teks asli yang ada di, bisa saudara-saudara juga lihat di interlinear, jadi Alkitab interlinear bahasa Yunani itu, di situ disebut para pendatang ini elektois parepidemois diasporas, artinya orang-orang perantau yang sudah dipilih tapi yang berada di dalam diaspora. Nah, diaspora ini daerah yang disebut Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, di dalam pengertian bahwa orang-orang Yahudi ini sudah ada di luar Israel, berarti kan mereka di rantau ya, di tanah rantau. Tetapi mereka juga berada di daerah yang terpencil, karena itu disebut diaspora. Nah, kalau kita lihat di peta Alkitab, saudara-saudara, ini mungkin juga media center nanti bisa tunjukkan di peta Alkitab itu, jadi yang disebut Bitinia, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, itu sebenarnya adalah wilayah atau area semacam kabupaten begitu, atau bagian-bagian itu beda dengan nama-nama kota, seperti ada kota Sardis, Tiatira, Pergamus, Laodikia yang disebut di dalam kitab Wahyu, itu yang berada di daerah Laut Tengah atau Laut Mediterania menghadap dengan negara Turki sekarang. Sedangkan yang Bitinia, Pontus ini yang menghadap ke Laut Hitam, jadi itu daerah yang jauh dari penduduk. Jadi mengapa orang-orang itu ada di situ, itu pertanyaan yang bisa kita duga-duga atau tafsir, bahwa mereka ini kan orang-orang yang berusaha. Jadi kalau kita ambil gambaran seperti kita, orang-orang datang dari Jawa, dari Sulawesi, mereka itu bekerja sebagai penebang kayu di sana, atau sebagai pekerja bangunan dan lain-lain di wilayah-wilayah yang tidak seperti di kota ini. Ya, itulah daerah yang berada di luar kota, yang tersebar dan orangnya tersebar dan terpencar di kawasan-kawasan tertentu. Itulah yang dimaksudkan. Kenapa begitu? Karena ini ada punya arti nanti, maknanya dengan apa yang disampaikan nanti di pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang lahir besar di luar tanah Israel. Mereka itu berbahasa Yunani dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di antaranya juga Rasul Paulus itu yang berada, yang juga berasal dari luar Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, nah, tujuan penulisan dari surat ini bila kita bandingkan dengan 2 Petrus itu lebih menekankan pada menguatkan percaya menghadapi pengajaran sesat dari nabi-nabi dan guru-guru palsu, dan menghadapi datangnya hari Tuhan. Kalau surat pertama Petrus lebih menekankan untuk menguatkan percaya bagi orang-orang yang asal Yahudi ini dengan pendasaran pada kitab suci perjanjian lama. Jadi dia jalin bagus itu nasihat dengan pendasaran dari perjanjian lama yang seperti kita baca tadi itu dikutip dari kitab Yesaya, kemudian ada dari Mazmur, lalu ada dari Keluaran, Ulangan, kemudian ada dari Hosea. Nah, saudara-saudara, surat Rasul Petrus ini yang pertama ini penekanannya itu pada penguatan percaya, karena orang yang kuat dalam percaya
pada Injil Tuhan tentu akan kuat menghadapi ajaran sesat dan juga hari Tuhan. Jadi itu yang di 2 Petrus. Mengenai corak penulisan surat 1 Petrus tadi sudah disebut, gabungan dari nasihat dan pendasaran pada kesaksian dari perjanjian lama, itu menunjukkan bahwa memang para penerima pembaca ini berlatar belakang yang mengenal dan mengetahui perjanjian lama. Mereka adalah para perantau Yahudi diaspora. Bagaimana penulis atau pengirim maupun penerima surat ini mengenal perjanjian lama sementara mereka hidup tinggal di lingkungan berbahasa Yunani. Memang hal itu saudara-saudara bisa terjadi karena sudah tersedia salinan terjemahan kitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang disebut itu Alkitab atau kitab Septuaginta. Jadi Septuaginta itu adalah sebutan untuk ke-70 orang yang bertugas menyalin perjanjian lama dari teks Masora teks perjanjian lama itu ke dalam bahasa Yunani. Jadi ya karena 70 orang yang kerja, jadi kita tidak ragu sebenarnya tentang kesesuaian antara terjemahan itu. Dan itu dibuat 200 tahun sebelum lahirnya atau datangnya firman yang hidup, atau firman itu yang menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Jadi 200 tahun sebelum. Nah, ini sebenarnya kenapa penting untuk kita tahu seperti ini, supaya ini menepis berbagai anggapan orang yang berada di luar sana, yang kemudian juga ramai di media sosial, yaitu bahwa Alkitab itu dipalsukan. Begitu, terutama perjanjian lama ini, karena ada salinan dalam bentuk bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Nah, Septuaginta itu tidak ditulis 200 tahun sesudah Kristus, tapi 200 tahun sebelum Kristus. Itu sudah ditulis. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena kebutuhan orang-orang zaman itu, terutama mereka orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, sehingga kepada mereka disediakan tulisan seperti itu. Nah, penulis atau Rasul Petrus dan teman-teman yang menulis ini itu betul-betul menguasai perjanjian lama ini. Karena itu mereka bisa menghafal. Sebenarnya di zaman dulu itu menghafal dan melafalkan atau mengucap ayat-ayat kitab suci itu semacam sebuah kebiasaan dan kewajiban di dalam kehidupan beragama Yahudi atau Timur Tengah pada umumnya. Dan itu yang diwariskan kepada, yang bukan diwariskan, tapi itu yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang muslim, bagaimana menghafal dan melafalkan kitab suci. Jadi dalam hal melafal dan menghafal dan melafalkan ini tidak penting pengertian, yang penting bisa mengucapkan secara baik dan benar. Itu beda halnya dengan kita yang kurang dalam hal menghafal, karena yang penting bagi kita itu pengertiannya. Juga kadang-kadang kita merasa bahasa asing, Alkitab perjanjian lama itu bahasa Ibrani, dan yang perjanjian baru bahasa Yunani tidak begitu penting. Karena itu kita selalu mengikuti hanya yang sudah terjemahan seperti begini. Ya, padahal sebenarnya ini juga penting bahasa aslinya itu. Nah, bagi kita bukan soal itu. Yang soal ialah bahwa kita harus bisa menghafal idiom atau istilah, kosakata, ungkapan-ungkapan dalam bahasa kitab suci, baik itu yang Ibrani perjanjian lama maupun yang perjanjian baru. Dan itu sudah kita biasa, misalnya Immanuel, kita tahu itu artinya Allah beserta kita. Jadi kalau Eloi, Eloi lama sabaktani, itu artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia itu idiom-idiom seperti itu yang perlu kita hafal. Nah, saudara-saudara, teks bacaan kita 1 Petrus 2 ayat
1-10 tidak akan diurai ayat per ayat. Ini hanya akan mengambil patokan pada ayat 4 dan 5 sebagai nats yang akan nanti dihubungkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Jadi di dalam ayat 4 dan 5 itu disebutkan di situ, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi sini pakai istilah batu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tentu batu yang hidup di sini itu yang dimaksudkan adalah batu yang menghidupkan. Dengan kata lain, ini adalah suatu dasar yang menghidupkan orang-orang yang percaya. Jadi kalau pengertian lama kita itu ini batu, katakanlah ini batu penjuru ditaruh, kemudian batu-batu yang hidup itu disusun di atas ini, begitu, sehingga menjadi suatu bangunan atau rumah rohani. Nah, itu pengertian kita. Tapi saya melihat bahwa ada pengertian yang lain sebenarnya yang tersirat di dalam ungkapan ini mengenai batu yang hidup, rumah yang rohani, suatu imamat kudus ini. Jadi batu yang hidup ini dalam istilah Alkitab itu liton sonta, artinya suatu batu yang hidup. Nah, karena itu siapa yang datang kepadanya itu akan menjadi batu-batu yang hidup, litoi sontes. Walaupun di sini di dalam terjemahan Alkitab Ela ini tidak disebut begitu, bahwa suatu batu, tapi karena Alkitab Ela ini biasa mengambil atau berpatokan pada terjemahan dari pengertian kalimat, hubungan antar kalimat. Tapi kalau kita baca di terjemahan interlinear ini, itu dia menerjemahkan kata per kata. Ya, karena kata per kata dengan kasus dan jenis kalimatnya, kata-kata kerja, kata penghubung dan lain-lain, sehingga itu bisa membantu kita untuk melihat. Jadi pengertian mendalam dari apa yang diungkapkan di sini itu ialah masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh orang-orang yang tadi disebut para pendatang itu, perantau di diaspora, begitu. Jadi mereka ini kan sudah hidup di luar Israel, di daerah Israel, lalu kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau di tanah Israel saja, itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sudah dianggap sebagai sebagai bidak, begitu, sebagai orang-orang yang murtad, ya, karena ini kan orang Yahudi, bukan semua orang dari kalangan Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat ini kan menolak Yesus. Gitu. Kalau di sana saja itu sudah ditolak seperti itu, apalagi berada di daerah rantau lagi, ini lebih sulit lagi, begitu. Lebih sulit lagi karena sudah tidak hidup dengan berbahasa Yahudi, mungkin juga tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan juga sudah kurang, lalu kemudian mengikuti menjadi Yesus lagi itu sudah berarti dijauhkan sama sekali, dijauhkan sama sekali dari adat dan tradisi Yahudi. Ya, karena itu masalahnya begini, apa gunanya saya ini sebagai orang Yahudi misalnya, tapi percaya kepada Yesus Kristus, sudah terbuang dari persekutuan
sebagai orang Yahudi yang asli, jauh dari negeri leluhur, sekarang hidup juga di dalam perantauan. Jadi seolah-olah sudah merantau, percaya Yesus lebih lagi, begitu, lebih lagi berada di dalam seperti terasing, jauh dalam perantauan. Nah, ini persoalannya. Nah, karena itu surat ini mau menjawab mengapa orang harus percaya, tetap berpegang pada Kristus. Begitu. Nah, karena itu dia mengambil gambaran antara lain dengan batu penjuru tadi. Ya. Di situ dikatakan, seolah mau dikatakan begini, mengapa mereka harus datang kepada batu yang hidup itu, yaitu supaya dengan begitu mereka dengan sendirinya akan menjadi batu-batu yang hidup. Jadi bagaimana, seolah-olah begitu, kita menyentuh batu yang hidup itu, mengambil bagian pada batu yang hidup itu, dan serentak dengan itu juga berubah menjadi batu-batu yang hidup bagi pembangunan suatu rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi pengertiannya di sini bukan lagi dalam arti yang tadi, jadi batu kemudian disusun-susun supaya menjadi berguna, tapi pengertiannya di sini ialah bahwa datang lalu mengambil bagian dalam percaya kepada batu yang hidup itu, dan dengan sendirinya batu yang hidup itu merubah. Jadi orang-orang yang tadi merasa tidak berguna ini, ya, yang ada di dalam perantauan ini, menjadi batu-batu yang hidup yang tersebar di mana-mana, tetapi yang bisa menjadi suatu bangunan rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Jadi di sini penulis bilang batu yang hidup ini itu dibuat oleh tukang-tukang bangunan. Siapa tukang bangunan? Ya, yang dimaksud tukang bangunan itu adalah orang Israel, orang Yahudi sendiri. Mereka inilah yang membangun kepercayaan. Mereka inilah yang memelihara tradisi bagaimana menyembah kepada Allah Yahweh selama berabad-abad. Tetapi ketika Yesus datang menjadi Mesias bagi mereka, mereka tolak. Jadi berarti membuang batu yang hidup. Dan hanya mereka yang datang mau menerima batu yang hidup inilah yang kemudian membangun suatu imamat yang rajani yang seperti tadi dikatakan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Memanggil keluar dari kegelapan ini Yahudi ini, Israel yang lama ini juga itu samar-samar, gelap. Karena Yesus datang sebagai terang yang menyinari semua. Itulah yang disaksikan di dalam Yesus, di dalam Injil Yohanes, bahwa Ia adalah terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia milik kepunyaannya sendiri menolak Dia. Nah itu. Tetapi bagi kamu yang percaya, gitu, ialah anugerah keselamatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, jadi yang penting bagi kita di sini dalam refleksi hari ini ialah mengambil bagian untuk menjadi batu-batu yang hidup. Nah, menjadi bagian untuk batu-batu yang hidup supaya kita juga bisa menjadi berarti dalam hidup ini, selama hidup ini, terutama dalam kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Persoalan yang kita hadapi di gereja itu selalu sama.
masalah klasik dari waktu ke waktu dalam mengembangkan kehidupan kita bergereja itu adalah bahwa kita masing-masing punya potensi, ya, satu ini satu sana berbeda-beda, tetapi kita di dalam berbagai perbedaan potensi ini belum sungguh-sungguh, bukan tidak, tapi belum sungguh-sungguh memadukan berbagai potensi diri sumber daya kita ini menjadi sebuah kekuatan untuk membangun gereja, membangun tubuh Kristus, atau membangun tadi baik suatu rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, kita masih terlalu seringkali terpola di dalam ego-ego, begitu ya, ego jemaat, ego klasis, begitu. Belum lagi ego soal kemampuan secara pribadi, persona, begitu, untuk dipadukan menjadi satu. Nah, itu menandakan bahwa kita belum sungguh-sungguh datang kepada batu yang hidup. Sebab kalau datang kepada batu yang hidup, maka kita menjadi batu-batu yang hidup. Apa batu yang hidup ini? Batu yang hidup itu dia menyerahkan diri, mengorbankan dirinya untuk semua orang, begitu. Nah, ini soal pengorbanan ini yang jadi soal bagi kita dari waktu ke waktu. Nah, sekarang ini sudah zaman corona, sudah ajar kita. Semoga ini juga menjadi pelajaran untuk bersatu. Artinya ada pesan melalui corona ini, ialah bahwa kalau kita bersatu padu dalam satu gerak yang bersama, entah itu lintas agama, lintas iman, lintas gereja, memakai masker, mencuci tangan, berjaga jarak. Nah, ini kalau dilakukan bersama-sama, maka putuslah mata rantai penularan ini. Nah, jadi itu yang dimaksud, memadukan segala macam kepelbagaian kita di dalam mengatasi suatu masalah yang sama untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong, kita minta mujizat. Tapi ya Tuhan kasih cara yang lain untuk kita pahami bahwa menghadapi masalah itu adalah memecahkan bersama-sama, begitu, bersatu hati, bersatu tekad untuk menanggulangi bahaya, untuk mencari jalan keluar, untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan beradaptasi pada masa pandemi ini untuk menuju kepada kehidupan yang normal. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi memadukan segala potensi itulah yang digemakan atau ini kan di dalam tema sidang sinode kita, rapi tersusun diikat menjadi satu, yang bertolak dari surat Efesus itu. Efesus 4 itu kan ada kepelbagaian karunia, ada nabi, ada rasul, ada imam, pengajar, begitu. Dan semua itu kalau dipadukan menjadi satu kekuatan ya, menjadi rapi tersusun diikat menjadi satu, maka disitulah gereja, disitulah kesaksiannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, jadi dari refleksi ini, gambar ini boleh berikan tanggapan dan lain-lain. Ada pesan yang mau disampaikan. Yang pertama pesannya itu, kemarin kita ada mengadakan seminar tanggapan gereja-gereja di Papua atas pandemi COVID-19. Jadi kita gereja-gereja di Papua sudah mengadakan seminar, lalu bercakap-cakap, mendengarkan juga penjelasan dari COVID, gugus tugas percepatan
penanggulangan COVID Provinsi Papua Barat maupun Papua. Jadi ada dari Papua ada pemaparan banyak tentang program-program yang akan dilakukan ke depan ini. Tapi kalau dari Papua itu justru menyampaikan keprihatinan karena sampai dengan saat seminar itu sudah tercatat itu 2.000 yang positif COVID-19. Bahkan ada diinformasikan ada para medis, ada 13 orang lebih yang juga positif COVID-19. Jadi ini suatu keadaan yang betul-betul memprihatinkan kita. Nah, gereja sudah dalam komitmen bersama, kita akan tetap mengikuti seruan ataupun ajakan pemerintah untuk kepada seluruh umat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan atau hal-hal yang tidak perlu. Jadi sebagai contoh ini Fafak, kita juga dikejutkan karena ada berita, ya maaf ini kita sampaikan saja di sini bahwa ada dokter juga yang terkena virus COVID-19. Nah ini jadi suatu tanda bahwa ini virus ini tidak main-main. Memang betul-betul sangat mengganggu dan memprihatinkan. Nah, melalui seminar itu juga saudara-saudara, gereja-gereja juga sudah punya concern atau peduli dengan kebutuhan internal umat. Begitu. Jadi ini menurut perkiraan saja atau kita antisipasi bahwa entah selama masa COVID ini ataupun sesudah nanti masa COVID ini kita harus bisa mengantisipasi kerawanan pangan. Karena ya kalau misalnya terjadi kesulitan ekonomi secara dalam skala global yang menimbulkan banyak kesulitan, maka kita berkomitmen untuk memanfaatkan lingkungan, yaitu halaman, lahan, kebun, dusun, dan lain-lain untuk bercocok tanam dengan makanan-makanan lokal kita untuk ketahanan pangan keluarga. Begitu. Nah, memang untuk ini tantangannya besar. Kalau lahan berarti harus butuh modal. Kalau lingkungan keluarga yang paling gampang, yaitu dalam bentuk tanaman-tanaman di polybag untuk kebutuhan keluarga, apakah tanam cili, terong, misalnya sayur, sawi, dan lain-lain. Nah, persoalannya itu selalu pada soal pemasaran. Ya, kita tanam bukan untuk pasar-pasar saja, tapi tanam juga untuk kebutuhan sendiri, itu jauh lebih baik. Nah, itu pesan yang pertama. Nah, pesan ini sejalan dengan program kita untuk menjadikan gereja kita mandiri sesuai dengan tuntunan tema subtema periode sidang sinode 2018-2020. Nah, kaitan dengan itu Badan Pekerja Sinode sudah ambil langkah atau keputusan untuk membentuk badan usaha. Itu satu, lalu kemudian menjadikan media center ini sebagai sebuah unit kerja yang mandiri. Jadi nanti dua-duanya ini swakelola, artinya mereka membiayai diri sendiri dengan cara mengelola apa yang menjadi potensi di situ. Misalnya kalau media center ini kan melalui siaran-siaran di medsos yang bisa memuat iklan dan lain-lain untuk mendapatkan income begitu, sambil mengerjakan yang menjadi tugas pokoknya, yaitu menyediakan database untuk keperluan gereja. Database dalam arti data jemaat, data pegawai, tapi yang utama itu data jemaat, potensi-potensi jemaat di mana kebun jemaat, lahan, dan lain-lain, itu semua diolah dalam data-data seperti itu. Jadi ini berbasis pada internet, yaitu berbasis digital.
jadi pengelolanya. Sedangkan badan usaha ini dalam rancangan, yaitu pembentukan suatu prasarana usaha mandiri gereja. Tapi supaya kita menghilangkan nama gereja di situ, sehingga dia ini menjadi semacam unit yang berbasis pada bisnis, maka namanya lalu jadi prasarana usaha mandiri Sinhodos. Jadi Sinhodos sebenarnya gereja juga, cuma namanya beda saja. Sinhodos yang akan mengelola atau memanfaatkan atau pemanfaatan aset dan usaha-usaha gereja untuk menopang kelancaran pelayanan. Jadi apakah ini suatu usaha bisnis? Ya, ini suatu usaha bisnis. Begitu. Dan karena itu dia menjadi sebuah badan yang mandiri, begitu, yang ada direkturnya dan lain-lain begitu untuk mengelola begitu. Atau dia bisa jadi wadah untuk menampung berbagai macam bentuk-bentuk atau jenis usaha begitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita tidak memilih nama perusahaan, tapi karena nanti ini yang nanti memikirkan seperti apa. Nah, usaha ini kita juga tidak memakai yayasan karena pengalaman kita dari waktu ke waktu yang tadi saya bilang, yayasan itu hanya yayasan murni, tidak punya unit-unit usaha, akhirnya menjadi mandek juga. Begitu. Jadi ini hal yang kedua berkaitan dengan hal yang pertama tadi. Jadi sudah akan segera direalisasikan dan semoga nanti kita bisa mencapai swakelola, bisa ada usaha untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita. Yang ketiga yaitu bahwa kita akan segera menggerakkan dalam bentuk seminar atau dalam bentuk webinar tentang amandemen tata gereja. Jadi sesi yang berikut sesi yang berikut itu adalah penjelasan atau ya katakanlah arahan mengenai pembahasan amandemen tata gereja. Jadi ya terpaksa kami harus mengarahkan supaya nanti amandemen tata gereja kita ketika kita bawa di sidang sinode nanti itu bisa diterima lah, begitu, diterima. Karena sudah berapa kali ini ditolak-tolak terus. Ditolak itu karena itu tadi saya bilang kita tidak membawa diri kepada batu yang hidup itu untuk memadukan berbagai macam pikiran dan perbedaan-perbedaan kita itu menjadi suatu yang bisa katakanlah selaras, terpadu di dalam bentuk yang nyata, misalnya dalam bentuk tata gereja itu. Karena kadang-kadang kita bahas tata gereja ini pogja, tapi pogja itu kerjanya seperti sidang begitu. Ini sudah tak begitu, palu setuju pak, ini bukan sidang. Pogja itu adalah sarana untuk berdiskusi. Jadi ada bahan begitu. Ada yang ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 begitu. Kalau pilih 1 konsekuensinya apa, pilih 2 konsekuensinya begitu. Itu cara kita mengolah pogja. Jadi bukan langsung ambil patokan bahwa final itu nanti di sidang sinode tolak. Jadi kayak begitu. Jadi itu yang ketiga, jadi kita akan kerja. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah bahwa di dalam masa yang sulit ini, jadi sesuai dengan tema refleksi tadi, jadi adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi. Dengan subtemanya tadi itu berupaya untuk menuju pada pertumbuhan kemandirian gereja. Jadi inilah pergumulan yang
nanti kiranya kita bisa dorong. Jadi sekarang bulan Juli ini kita sudah mau berakhir, bulan Agustus ke bulan Oktober dengan 3 pekerjaan besar tadi yang sudah disebutkan, yaitu pembentukan unit kerja yang swakelola, baik itu unit usaha maupun unit pengelolaan data dan informasi, media center ini. Jadi mari kita datang kepada batu yang hidup, memberi diri kita kepada Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita, supaya kita menjadi batu-batu hidup juga, yaitu orang-orang yang berkorban untuk membangun sebuah rumah rohani, untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah melalui Kristus, sebagaimana yang dimaksudkan oleh surat pertama Petrus kepada pembacanya, yang mula-mula itu untuk bisa menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rabbani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang memanggil kita untuk keluar dari tadi itu, keluar dari ego-ego kita begitu, untuk masuk di dalam suatu kehidupan yang baru, kebersamaan sebagai gereja yang rapi tersusun, diikat menjadi satu, mewujudkan gereja yang mandiri dan misioner. Demikian penyampaian kami menunggu tanggapan, komentar dari saudara-saudara atas penyampaian di malam hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Media Center, Bapak Pendeta Caken dan teman-teman. Semoga Media Center menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, selamat malam, sampai kita jumpa lagi.